Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Dapur Alesa. Minggu ini saya bikin 2 roti, tapi karena musim hujan, mendung-mendung terus, yang jadi cuma satu nih teman-teman, yang lumayan ngembang. Dan saya juga lagi capek banget karena kerjaan kantor tutup buku akhir tahun, padat banget. Saya mau arisan, jadi saya bikin roti yang lumayan kecil ukurannya, masuk ke dalam cup, isinya blueberry sama strawberry karena saya masih punya sisa banyak di kulkas ya teman-teman. Nah, ini saya telurnya cuma pakai satu saja, kuning telur, bukan telur utuh. Karena ya kita tahu sendiri ya teman-teman ya, telur sekarang lagi mahal banget nih jelang Natal dan Tahun Baru. Nah, kita ikuti ya, yuk teman-teman kita buat. Ini susu. Kemudian saya pakai air es juga, gula pasir, kemudian ragi 5 gram, detailnya nanti saya taruh di deskripsi ya. Kemudian 1 kuning telur, baru kemudian saya aduk. Jadi saya kali ini pakai metode langsung ya. Nah, karena saya cuma pakai 1 kuning telur, saya tambahkan susunya 20 gram ya teman-teman, karena biar ngimbangin dan biar tetap hasilnya lembut walaupun kita cuma pakai 1 kuning telur tanpa putih telurnya ya. Ini lengket nih, ini saya nempel, udah mengeras karena saya sambil masak-masak yang lain. Nah, ini saya aduk rata, kemudian saya masukkan nanti habis ini setelah tercampur antara susu dan terigu ke adonan basah atau adonan cair. Kalau sudah aduk sampai rata, biarkan sampai tercampur seperti ini antara tepung-tepungannya sama bahan cairnya, baru kemudian kita akan mixer. Teman-teman kalau mau pakai hand mixer nggak masalah, tapi kalau kita kayak pakai air es gitu-gitu, jangan ulen tangan ya, nanti susah kalisnya. Kalau mau ulen tangan better pakai air hangat untuk cairannya, susu hangat atau air hangat. Oke, kita mixer dulu sampai dia setengah kalis. Ini udah setengah kalis nih teman-teman. Saya akan masukkan garamnya 3 gram, kemudian untuk margarinnya 50 gram. Mixer sampai kalis elastis ya teman-teman. Ini udah kelihatan halus sekali adonan kita. Kita cek window pane test, kita bentangkan udah oke atau belum. Ini sudah cukup lah. Tapi emang beneran untuk suhu itu pengaruh banget ya teman-teman. Ini aja kemarin tuh biar dia cepat ngembang raginya, saya proofingnya itu di samping kompor hangat teman-teman, kompornya. Nah, ini kita ambil dulu adonannya, kita bulatkan, kemudian kita simpan. Nah, saran saya teman-teman, di cuaca mendung seperti ini karena musim hujan, pakai tempat proofingnya tuh kontainer aja atau kotak yang ada tutupnya. Karena gini, kalau kita cuma pakai kain penutup yang kering nggak dibasahi misalkan, dengan kondisi yang cuaca yang suhunya dingin, nggak panas kayak musim panas gitu, nanti suhunya lama, raginya lama ngembangnya, dan akhirnya cepat kering roti kita. Makanya mending pakai yang ada tutupnya kayak gini. Nah, ini udah kita istirahatkan tadi setengah jam kurang lebih, 45 menit sih ya kemarin itu, karena agak lama sih ngembangnya. Kemudian 45 menit saya kempiskan dulu, baru kemudian ditimbang.
Nah, ini masing-masing cupnya akan saya isi jadi 50 gram. Jadi kurang lebih saya dapat 12 pieces. Lakukan penimbangan semuanya sampai habis ya teman-teman. Sudah ditimbang semua, tahap selanjutnya adalah rounding. Cara rounding itu kempiskan, buang semua gas atau udara dalam adonan, kemudian pakai dua ujung jari, adonan dimasukkan ke dalam cengkeraman gitulah, dan diputar-putar. Nah, ini sudah selesai, kita rounding semua, kemudian kita istirahatkan kurang lebih 10 menit. Nah, kalau sudah, kita ambil satu adonan, kita mau bentuk. Ini gampang aja ya teman-teman cara membentuknya. Jadi tinggal ambil satu adonan, gilasnya bentuk persegi panjang seperti ini. Jangan lupa dibalik karena permukaan luarnya harus yang bagian yang halus. Nah, bentuk seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita akan isi bagian ujungnya dengan selai stroberi dulu. Kita gulung seperti ini, jangan lupa rapatkan biar nggak keluar. Biasanya kalau kurang rapat dia akan keluar di bawah pada saat dia ngembang. Nah, ini bagi dua kayak gini tapi nggak putus ya teman-teman. Jadi ini bagian tengahnya kita potong tapi nggak putus ujungnya. Kenapa nggak putus ujungnya? Karena kalau ujungnya putus, nanti kalau kita gulung itu nggak rapi dia hasilnya pada saat mengembang. Nah, kalau udah bagian kiri kita bagi 3 sama besar, bagian kanan juga kita bagi 3 sama besar. Ingat jangan sampai putus bagian ujungnya. Kalau sudah, kita gulung seperti ini sampai ujung. Nah, kalau udah seperti ini, kunci dulu biar dia nggak lepas. Kalau sudah, ketemukan antara masing-masing ujung. Nih, ketemukan begini. Nanti dia akan padat sendiri, ketemu sendiri di ini teman-teman, di bagian kalau sudah dimasukkan dalam cup. Nah, ini masukkan dalam cup begini ya teman-teman. Nah, ini saya akan kasih lihat untuk bentuk yang sama, cuma saya pakai selai blueberry. Gampang kok ini, biar kita punya variasi roti manis yang banyak ya teman-teman.
kalau sudah semuanya 12 pieces, kita istirahatkan dulu sampai mengembang 2 kali lipat. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian kita beras pakai susu dan kuning telur seperti ini. Nah, saya itu tadinya pengen polos-polos aja nih teman-teman, tapi kok ya iseng banget. Saya tuh paling senang kalau roti itu bentuknya kayak bunga, terus tengahnya ada putiknya. Nah, akhirnya yang tadinya saya cuma pengen polos, tiba-tiba keidean tuh. Tengahnya ini saya kasih blueberry sama selai stroberinya. Padahal kan kalau selai itu kan akan melebar kemana-mana ya pada saat mengembang. Nah, kejadian lah. Jadi kalau teman-teman kurang suka kalau misalkan atasnya dikasih selai karena akan jadi nggak cantik, skip aja. Kalau atasnya mau dikasih topping yang lain, nggak apa-apa juga, itu selera. Coba nih nanti hasil akhirnya di saya melebar kemana-mana ini selai. Nah, ini kalau sudah kita siap panggang, saya pakai oven gas lagi 155 derajat selama 20 menit. Untuk oven tangkring saya 150 derajat kurang lebih 25 menit ya. Nah nih, hasilnya beber kesana kemari. Makanya mendingan kalau ini jangan dikasih selai ya teman-teman. Kalau mau dikasih ini yang lain, topping yang lain nggak apa-apa, keju atau crumble nggak masalah. Tapi insya Allah ini tetap lembut walaupun hanya dengan 1 kuning telur. Sampai ketemu minggu depan. Semoga saya produktif walaupun di musim hujan dan tutup buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.